Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah, para pemirsa Mas TV yang dirahmati Allah, tak ada kalimat yang lebih penting untuk kita ucapkan kecuali syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menyempurnakan kepada kita segala macam nikmat jasmani, rohani, hissi, ma'nawi, zahir, batin kepada kita, kepada anak-anak kita, bahkan jauh sebelum kita yang telah dibuktikan kepada orang tua kita. Termasuk nikmat yang akan kita angkat pada pertemuan kali ini adalah Allah berikan kita nikmat umur sehingga kita bertemu dengan Ramadanun Karim, Ramadan yang mulia, yang beberapa bulan menjadi doa utama kita. Allahumma barikna fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna ila Ramadan. Seakan-akan kita berpacu dan takut sekali tidak kebagian untuk bertemu dengan Ramadan. Ramadan sudah ada di genggaman kita. Tinggal bagaimana kita menggunakan nikmat ini. Adakah Ramadan ini bermanfaat bagi kita, mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya, sehingga kita bukan hanya berdoa ketemu Ramadan, tapi setelah kita ditemukan Allah dengan Ramadan ini, maka Ramadan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat besar bagi kita. Jamaah, pada kesempatan ini kita akan menyampaikan tema. Ada 4 golongan orang yang dirindukan surga, yaitu orang yang gemar senang membaca Al-Quran, orang yang terbiasa menjaga lisan dan lidahnya kapanpun dimanapun, orang yang tersentuh hatinya untuk selalu menolong kepada sesama, lebih-lebih kepada yang membutuhkan. Dan yang keempat, apa yang sedang kita hadapi hari ini adalah puasa bulan Ramadan. 4 golongan ini adalah kelompok orang yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, semua kita berencana, semua kita berusaha, semua kita, bahkan semua orang berdoa ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan segala apa yang menjadi pekerjaan kita fokus semuanya untuk surga. Kenapa anak kita masuk TK? Kenapa kita lanjutkan sekolah SD, SMP, SMA, perguruan tinggi? Agar mereka tidak salah memilih jalan, agar mereka hidup selamat di dunia dan sampai ke dalam surga. Kenapa kita bekerja setengah mati menghindari yang haram, mencari yang halal? Karena kita ingin selamat dan masuk ke dalam surga. Kenapa kita tahan di tengah kita cukup makanan berlimpah, minuman
Tapi kita menahan diri untuk tidak menyentuhnya, karena semua kita ingin sampai ke surga itu. Tapi yang hebat pada kesempatan ini yang akan kita sampaikan, dalam menggunakan bahasa surga ini ada 3 kalimat yang dipakai. Pertama, Al-Quran mengatakan yadkhulunal jannah, yaitu orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Mereka aktif sendiri yang melakukan pekerjaan itu. Mungkin mereka bekerja nanti berjalan menuju surga Allah. Tapi ada yang lebih istimewa, udkhilal jannah. Dia terima beres, dia dimasukkan Allah. Tentunya tidak sama dengan orang yang mencari, bekerja, berjalan menuju surga itu, dengan orang yang kedua ini, yaitu orang yang dimasukkan, terima beres, tiba-tiba mereka sudah berada di dalam surga Allah. Dan tentunya bahasan kita pada sore hari ini, pada kesempatan ini adalah wa udkhilal jannah. Ada yang lebih hebat dari itu, yaitu al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati anfar. Surga merindukan 4 golongan. Bayangkan kalau selama ini yang kita gunakan kalimat kita merindukan surga. Semua orang merindukan surga, berencana ingin ke surga, rindu ingin mendapatkan surga. Tapi kali ini yang ditawarkan adalah amalan yang membuat kita dirindukan oleh surga. Oleh karena itu, kembali kita untuk mengingatkan bahwa kesuksesan yang sesungguhnya di dunia ini seperti apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran, faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannah faqad faza. Mungkin sementara orang menganggap sukses itu ketika orang meninggal dengan harta yang sedang bertumpuk banyak, dengan jabatan yang sedang tinggi, diagung, dipuji dan dipuja, dengan anak-anak yang semua sukses berhasil. Mungkin sementara orang mengatakan sukses itu seperti itu. Tapi Al-Quran mengingatkan bahwa sukses yang sesungguhnya adalah faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah. Siapa yang hidupnya di dunia ini sampai ke akhirat nanti mendapat hadiah dalam bentuk diselamatkan Allah. Diselamatkan Allah dari neraka, dari ancaman api neraka. Wa udkhilal jannah, dan dia dimasukkan Allah ke dalam surga. Bahasanya dimasukkan, dia pasif, tinggal menerima beres. Faqad faza. Maka kalau kamu ingin tahu, inilah kesuksesan yang sesungguhnya, keberuntungan yang sesungguhnya. Sukses yang sesungguhnya bukanlah ukuran dunia. Sukses yang sesungguhnya ketika dunia kita sukses, akhirat kita selamat dari neraka dan kita masuk ke dalam surga Allah. Kembali kepada bahasan kita hari ini, orang-orang yang dirindukan oleh surga. Yang pertama adalah talil Quran. Kalau kita lihat hadis ini sangat identik dengan Ramadan. Hadis ini sangat berhubungan erat dengan Ramadan, karena 4 macam bahasan yang ada di dalam hadis ini semua bersangkut paut dengan Ramadan. Orang yang dirindukan surga itu yang pertama adalah orang yang mendapat rezeki dari Allah dalam bentuk senang, suka, gemar, hobi membaca Al-Quran. Makanya di dalam agama ada mengenal perbuatan yang kontinu, yang istiqamah. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling disukai Allah itu
walaupun sedikit tapi terus. Ramadan tak Ramadan dia terbiasa baca Al-Quran, apalagi Ramadan. Ramadan tak Ramadan dia biasa berinfak walaupun tidak besar. Setiap hari walaupun sedikit dia baca Al-Quran. Inilah kata-kata yang tepat untuk kita gunakan. Orang yang terbiasa, orang yang hobi membaca Quran. Setidak-tidaknya kalau dia habis sholat, sekurang-kurangnya mungkin dia baca beberapa ayat dan surat. Walau hanya Fatihah, walau hanya Al-Falaq, An-Nas, surat Al-Ikhlas. Kalau habis maghrib mungkin dia terbiasa membaca surat Yasin atau surat yang lain. Kalau habis subuh mungkin terbiasa membaca surat-surat pendek, Al-Waqi'ah dan sebagainya. Kalau sudah datang subuh Jumat, hari Jumat, malam Jumat, dia terbiasa membaca Ar-Rahman atau mungkin Al-Kahfi. Tidak banyak yang dibaca, tapi apa yang terbiasa itu dia akan selalu ulang-ulanginya. Itulah yang tepat untuk kita katakan talil Quran. Orang yang gemar, orang yang suka, orang yang selalu, orang yang hobi membaca Al-Quran. Jamaah sekalian, membaca Al-Quran ini adalah amalan yang paling besar, karena Al-Quran itu adalah kalam Allah. Quran itu simbol Allah yang ada di muka bumi. Bayangkan kalau kita mengatakan rumah Allah itu masjid, kalau kita mengatakan utusan Allah para nabi, tapi kalau kita mengatakan kalam Allah, ucapan Allah, maka tak ada yang lebih hebat dari kalam Allah. Itulah Al-Quranul Karim. Tak ada kalimat yang tak bermanfaat. Apa-apa yang kita baca dari Al-Quran itu semuanya mengandung manfaat. Bukan hanya pahala, tapi ilmu pengetahuan. Makanya ketika orang membaca Al-Quran, ketika dia membaca Alif Lam Mim, tidak dihitung itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Setiap huruf akan dibalas 10. Jamaah sekalian, Al-Quran ini perkataan Allah, ketika dibaca menjadi pahala, ketika direnung menjadi ilmu, ketika ditadabbur akan menambah keyakinan tentang alam semesta, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam hadis banyak sekali anjuran agar kita senantiasa selalu membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Quran pada waktunya nanti sangat berguna bagi kita, menjadi penolong di hari kiamat, di padang mahsyar. Pada hari tak ada seorang yang bisa menolong kita. Jamaah sekalian, hari yang sangat kita takuti itu namanya mahsyar. Mahsyar itu wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'an ila akhiril ayah. Untuk renungan kita semua, bayangkan yang paling harus kita takuti dan harus kita persiapkan adalah hari yang disebut mahsyar, di mana hari yang penuh kesulitan. Tak ada makanan, tak ada minuman, tak ada perlindungan, tak ada pertolongan. Seorang tak bisa membantu kita. Seorang tak bisa membantu kita, walaupun orang yang tersayang sekalipun. Seorang ayah tak bisa membantu anaknya. Seorang ibu tak bisa membantu anaknya. Anak tak bisa membela orang tuanya. Likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Hari itu semua orang harus menyelamatkan diri masing-masing, karena setiap orang
sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Tak ada yang bisa menolong kita. Tapi Allah menawarkan hari ini, tinggal kita menerima atau tidak bantuan ini. Allah menerima atau tidak tawaran Allah ini kalau ingin mendapat pertolongan kelak di padang mahsyar. Ialah iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Hari ini mungkin kita menganggap biasa-biasa saja. Apalah artinya membaca Al-Quran? Tapi pada hari itu betapa menyesalnya orang yang tak membaca Quran. Betapa beruntungnya orang yang di dunia banyak membaca Quran, karena akan menolongnya dari segala kesengsaraan akhirat. Bukan hanya mahsyar, tapi sejak di dalam kubur, sejak di alam kubur, dia sudah mendapat kebaikan-kebaikan dari Al-Quran. Oleh karena itu hari ini kita bukan hanya penting untuk belajar Al-Quran. Kita bukan hanya penting sekedar menganjurkan anak-anak kita belajar. Memang pengetahuan, tahu membaca Al-Quran itu secara kognitif ilmu, tapi afektif dan psikomotoriknya harus kita buktikan bahwa kita gemar membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang dirindukan Al-Quran itu adalah wahafizil lisan. Orang yang terbiasa, sudah menjadi sifatnya, selalu ingin menjaga lisannya. Allah beri kita lidah. Lidah ini bisa mendatangkan manfaat yang sangat besar dan bisa menimbulkan mudarat yang sangat besar pula. Orang akan selamat karena lidah, dan orang akan mendapat kecelakaan karena lidah. Ketika orang bisa memelihara lidahnya agar selalu mendatangkan manfaat, maka orang ini adalah orang yang dikategorikan termasuk golongan orang yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam agama kita mengenal ketika orang diberi lisan yang bermanfaat, maka lisannya itu lisanan zakiran, lisan yang selalu digunakan untuk berzikir. Apa saja zikir, mau kemana saja bismillah, kapan saja alhamdulillah, terlupa astaghfirullah, masya Allah, hasbunallah, hasbiyallah, subhanallah. Semua hidup ini berada dalam zikir. Naik kendaraan, baca zikir naik kendaraan, bangun tidur, baca zikir bangun tidur. Bahkan semua pekerjaan orang Islam itu tidak lepas dari zikir. Itulah lidah yang bermanfaat. Ketika lidah itu bermanfaat, maka lidahnya lidah yang selalu mengajak kepada kebaikan, lidah yang selalu memberi nasihat kepada orang lain. Karena orang baik itu bukan ketika dirinya baik. Orang yang baik itu ketika dirinya baik, tapi dia juga mampu mengajak orang berbuat baik. Bukanlah seorang ayah itu baik karena dia mampu melaksanakan seluruh ajaran agama secara sempurna di rumahnya. Tapi seorang ayah sebagai kepala keluarga yang baik itu ketika dia terbiasa mengajak istri dan anak-anaknya berbuat baik. Ketika dia terbiasa mengingatkan tetangganya untuk menghadiri sholat jamaah, menghadiri pengajian. Itulah lidah yang dikaruniai Allah, lidah yang bermanfaat. Tetapi manakala orang sudah dikaruniai, ketika orang tidak bisa menggunakan karunia Allah yang namanya lidah untuk berbuat baik, maka lidahnya itu adalah lidah yang mendatangkan mudarat. Dari lidahnya bohong, dari lidahnya ghibah, dari lidahnya caci maki, dari lidahnya adu domba, semua. Dan itu adalah malapetaka, bukan hanya sekedar dosa, tapi mulutmu adalah harimau. Bahkan dalam satu hadis dikatakan Nabi menawar,
Ketika orang tak mampu dengan lidahnya berbuat baik, maka diam itu adalah emas. Falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau kau tak mampu dengan lidahmu untuk berbuat, untuk mengajak, mengucapkan hal-hal yang baik, maka diam itu adalah emas, karena diam itu adalah yang terbaik bagimu. Jamaah sekalian, identik menjaga lidah ini dengan puasa. Karena orang yang puasa, apabila dia tidak mampu menjaga lidahnya, maka puasa itu akan rusak oleh lidahnya. Karena dalam satu hadis dikatakan bahwa ketika orang berpuasa, dia mencaci, dia maki, dia berbohong, dia adu domba, dia sumpah palsu, maka kalaupun tak menghabiskan amal pahala puasanya, maka dia akan menggerogoti, mengurangi sedikit demi sedikit. Oleh karena itu, memelihara lidah ini sangat relevan dibicarakan ketika kita sedang melaksanakan puasa. Kemudian yang ketiga, orang yang dirindukan surga adalah wa mut'imil ji'an. Orang yang tergerak hatinya, orang yang lemah, orang yang lembut hatinya, orang yang bukan hanya memikirkan kebahagiaan dirinya, tapi peka dengan suasana yang ada di sekitarnya. Dia ingin berbagi, memberi makan kepada orang yang lapar. Kalau kita lihat hadis ini, Nabi mengajarkan, mengingatkan bahwa memberi makan itu, bersodakoh itu akan lebih sempurna ketika kita berikan sesuai dengan sasarannya. Bersedekah kepada orang tak membutuhkan, mungkin pahalanya ada tapi kecil. Manakala kita bersedekah, memberi makan kepada orang yang memang butuh makan karena dia lapar, maka sedekah kita itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Sedekah adalah amal sosial. Kalau kita cuma berpuasa, itu hanya amal pribadi, itu hanya soleh pribadi. Kesolehan pribadi pahalanya besar, tapi ketika soleh sosial, maka kesolehan kita itu akan memberi manfaat bukan hanya kepada diri kita, tapi kepada orang lain. Makanya ketika orang berpuasa, dia memberi makan kepada orang yang berpuasa, orang yang memang lapar, tak ada untuk berbuka, maka pahalanya akan Allah berikan pahala sebesar orang yang berpuasa pada hari itu. Wa mut'imil ji'an. Dan orang yang akan dirindukan surga itu ketika orang mau berbagi. Dan inilah buah hikmah dari puasa. Kenapa kita puasa? Agar kita merasakan haus dan laparnya penderitaan orang miskin. Ketika kita berpuasa, kemudian tak ada hasil dari puasa itu, kepekaan jiwa dan nurani kita terhadap orang yang membutuhkan bantuan kita, maka sesungguhnya puasa kita belumlah mendatangkan manfaat sedikit pun. Kemudian kita masuk kepada yang keempat. Orang yang dirindukan surga adalah was-shaimi fi Ramadan, dan orang yang melaksanakan puasa Ramadan. Kita mengenal banyak puasa. Mungkin sebelum ini kita melaksanakan puasa sunat Sya'ban. Setelah Ramadan nanti kita akan melaksanakan sunat Syawal. Kemudian setelah itu di bulan Zulhijjah kita akan melaksanakan puasa sunnah Arafah. Dan masih banyak lagi puasa-puasa sunat yang lainnya. Mungkin puasa Senin dan Kamis. Itu berpahala dan pahalanya besar. Tapi pahala puasa Ramadan adalah pahala yang Allah janjikan. Bukan hanya besar, tapi menyebabkan seseorang dirindukan surga. Surga Allah merindukan
orang yang melaksanakan puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini komplit sekali, karena hitungannya saja 30 hari atau 29 hari. Kemudian amalan yang mengikutinya cukup banyak. Orang melaksanakan sahur, keberkahan dari Allah. Orang melaksanakan tarawih witir, itu adalah bahagian daripada qiyamul Ramadan. Maka dikatakan Ramadan ini ketika siang dia siam, ketika malam dia qiyam. Hadis Nabi mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Apabila orang pada siang hari melaksanakan puasa, dia tahan lapar haus di tengah tumpukan makanan minuman yang ada di rumahnya, padahal tak ada seorang pun yang melihat, karena dia sedang berharap sesuatu yang sangat besar dari Allah, yaitu keampunan dosa. Maka puasa itu karena keimanannya, karena dia mengharap ridho Allah, maka dengan sebab puasa itu Allah akan mengampuni dosanya. Dan orang yang berpuasa di bulan Ramadan dirindukan surga. Kemudian orang yang meneruskan amaliyah Ramadan itu pada malam hari, yang di dalam bahasa agama kalau siang disebut siam, maka malam disebut qiyam. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang mendirikan Ramadan, mendirikan Ramadan itu ialah pada malam harinya kita melaksanakan qiyamul lail. Hebatnya Ramadan, kalau kita ingin tahajud di bulan-bulan selain Ramadan, maka kita harus setengah malam akhir kita baru boleh melaksanakan qiyamul Ramadan, qiyamul lail. Tapi khusus untuk bulan puasa, Allah sudah mengizinkan kita qiyamul lail. Begitu kita selesai sholat isya, maka kita sudah melaksanakan tahajud, yang dalam bahasa Ramadan disebut tarawih. Tarawih itu sesungguhnya adalah tahajudnya kita pada bulan-bulan yang lain. 4 macam sudah saya sampaikan, mudah-mudahan akan berdatangkan hikmah manfaat yang besar untuk kita semua, menjadi ilmu pengetahuan, menjadi motivasi untuk kita mengisi. Dan ini di awal Ramadan, karena kita berharap Ramadan ini akan berakhir, dan doa kita secepatnya Allah akan mengangkat wabak yang menjadi penghalang untuk kita melaksanakan ibadah secara sempurna hari ini bersama keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita, bahkan seluruh dunia terhalang kita untuk sempurna melaksanakan ibadah. Tentunya doa kita di bulan yang Allah dengar doa-doa kita, dan Allah akan mengabulkan doa. Tentunya semua kita berharap semoga Allah segera mengangkat wabak virus corona COVID-19 yang menjadi musuh kita semua, yang menjadi ancaman bukan hanya ibadah puasa, tapi ekonomi, bahkan kestabilan negara kita. Karena itu kita mohon kepada Allah, kiranya Allah berkenan menjelang pertengahan Ramadan ini akan Allah angkat dari muka bumi ini, sehingga semuanya akan berjalan sebagaimana biasa, sesuai dengan yang kita harapkan. Apakah bisa orang yang sepanjang hidupnya bermaksiat terus, tapi di akhir hidupnya dia bertaubat? Dan orang yang seperti ini, apakah bisa dia masuk ke dalam surga Allah? Kita jawab, tidak ada yang tidak mungkin, karena yang punya surga itu Allah. Apalagi Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim, wahai orang yang ketika hidupnya
melakukan dosa begitu banyak, melampaui batas, berlebih-lebihan, dari kecil mungkin sampai usia dewasa. Tapi kemudian dia sadar dan kemudian dia bertaubat, tapi tentunya taubat yang nasuha, taubat yang ditunda bukan karena dia ingin berlama-lama bermaksiat, tapi begitu dia bertaubat maka dia menyempurnakan rukun taubat itu, yaitu menyesali perbuatannya dan dia menukar kejahatan dalam hidupnya dengan kebaikan amal-amal soleh. Apabila itu yang dilaksanakannya, maka tidak mustahil, bahkan Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Bahwa dulu dia banyak dosanya kepada Allah, maka dia telah dimaafkan, telah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya menjelaskan kepada seseorang nikmat surga begitu banyak, begitu baik, akan dijelaskan kepada orang yang hatinya keras? Ini pertanyaannya. Di dalam agama disebut dengan qaswatul qalbi, orang yang keras hati. Islam mengenal kewajiban berdakwah, bukan hanya menjelaskan surga saja, bukan hanya menjelaskan neraka saja. Apa saja yang ada dalam agama itu berkewajiban untuk disampaikan. Innama alaikal balagh. Tugasnya para rasul itu adalah menyampaikan. Perkara bahwa dia menerima atau tidak karena keras hatinya, karena belum mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi kita, dengan bahasa yang lugas sesuai dengan tuntunan Al-Quran, maka kita tetap akan menyampaikan. Kalau di sini ditanyakan bagaimana caranya, maka caranya ya normal-normal saja, sebagaimana kita juga menyampaikan kepada orang yang hatinya tidak keras, bahwa nanti penjelasan kita itu diterima, maka itulah hidayah Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Hidayah itu hak prerogatif Allah, hak prerogatif Allah. Kepada orang yang Allah kehendaki, maka dia akan mendapat hidayah. Maka ketika Allah membuka hidayahnya, walaupun tadinya dia berhati yang keras, maka Allah akan melunakkan hatinya. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz, orang seperti apa yang pantas masuk surga Firdaus? Di dalam satu penjelasan, Nabi menjelaskan, iza sa'altumul jannah fas'alul firdaus. Kalau kamu mau, kalau kamu berharap, kalau kamu meminta kepada Allah, meminta surga, maka jangan tanggung-tanggung, maka mintalah surga Firdaus. Semua orang boleh meminta surga Firdaus, tapi siapa yang berhak masuk surga Firdaus itu? Maka tentunya orang yang dalam kriterianya seperti disampaikan, ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Orang-orang yang sesuai dengan tuntunan yang diberikan oleh Allah, cukup amalnya sesuai dengan kriterianya, maka orang itu kelak akan berhak mendapat surga Firdausnya Allah. Tapi bagi kita, siapapun kita, boleh meminta Firdaus.
karena Allah yang akan memberi kita firdaus itu. Makanya Nabi mengatakan, iza sa'altumul jannah fas'alul firdaus. Jangan karena kita orang biasa-biasa, ya Allah berikan aku surga, tak usah firdaus, ya Allah berikan yang ringan-ringan saja. Tidak. Agama menganjurkan kalau kita minta surga, mintalah surga yang tertinggi, yaitu surga firdaus. Hak prerogatif Allah untuk memberikan kepada siapa saja. Saya kira ini jawaban untuk pertanyaan yang ketiga. Wallahu a'lam bishawab. Ini 3 pertanyaan sudah kita jawab. Kalau masih ada pertanyaan, masih ada waktu beberapa saat untuk kita mungkin dalam pertemuan ini hanya 3 pertanyaan. Kita akan menutup majelis ilmu kita pada pertemuan kali ini dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba Allah yang bersyukur Allah beri nikmat umur dengan cara kita isi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga Ramadan ini bermanfaat karena semua waktunya kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa agar kita, anak-anak kita, keluarga kita, bangsa kita diselamatkan Allah dari wabak dan penyakit virus corona yang sedang menimpa dunia saat ini. Mudah-mudahan kita segera terbebas dan kita akan kembali menjalani aktivitas kita sebagaimana biasa. Ala hadhihi niyat wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.